dan nikmat sempat sehingga kita semuanya bisa menjalankan ibadah siang di bulan suci Ramadan, memasuki hari ke 12 ya. 13 ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, salawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga juga terlimpah kepada umatnya yang bertekad untuk senantiasa mengikuti risalahnya. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, bukan beberapa hari yang lalu ya, saya tahunya baru tadi malam itu, buka-buka lihat di media sosial, begitu ramai orang memberikan komentar ketika ustadz yang sangat terkenal, yang mereka mungkin akan mendapatkan julukan sebagai Wahabi dan seterusnya, padahal beliau adalah ulama salaf, yaitu Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Ketika suatu dia upload tidak berpuasa Ramadan karena sedang safar atau naik pesawat, jadi beliau membatalkan puasa dengan minum kopi yang terkenal itu di dalam pesawat. Di dalam pesawat apa di lobi bandara ya? Di lobi bandara ya. Tapi kemudian komentar yang berdatangan itu luar biasa. Baik yang bukan baik ya, karena komentarnya semuanya komentar-komentar julid. Tahu julid nggih Bapak Ibu? Bahasa sekarang itu kan julid itu nek wong sak dhisik napa nggih? Apa? Bukan koyokin. Komentar julid itu ya komentar sing nadanya itu elek, nganu sinisnya, mencela dan lain sebagainya kayak gitu. Kenapa membatalkan puasa? Kan safarnya nenteng, naik pesawat dan lain sebagainya, bla bla bla, naik ada yang naik wong cuma naik pesawat kan tidak sampai haus, tidak kepanasan kan zaman dulu naik dan lain sebagainya. Akhirnya apa bisa kita simpulkan bahwa orang itu kadang mengukur sesuatu berdasarkan dirinya, padahal itu tidak boleh atau berbahaya, karena memang di dalam syariat puasa yang boleh tidak berpuasa itu ketika safar, kemudian ketika sakit, dan kemudian kan orang nggak tahu apakah safarnya yang dia berat dan lain sebagainya, itu kan yang merasakan adalah beliau sendiri. Kemudian manusia akhirnya membuat ukuran, padahal kalau dikembalikan kepada hukum praktisnya Allah itu gampang ya. Puasa itu boleh, yang boleh menjadi sebab kita tidak berpuasa Ramadan: 1, sakit; 2, safar tadi. Meskipun ya tidak usah dibandingkan dengan safar zaman dulu naik unta dan lain sebagainya, panas dan sebagainya, sekarang naik bis dan lain sebagainya, ya itu ukurannya Allah itu seperti itu ya gitu. Jadi kalau kita kembalikan kepada hukum asalnya, segala sesuatunya itu mestinya mudah, gampang, praktis, karena nanti sing nyaur nggih orang yang bersangkutan, sing komentar nanti kan nggak nyaur posone nggih. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, dari situ itu kita akan memasuki yang tadi yang kemarin sudah saya sampaikan, adabnya berpuasa kan ada beberapa, baru 4. Nah, salah satunya ada berpuasa berikutnya adalah dilarang gaduh. Gaduh niku napa Bu? Rame, gerusa-gerusu menjelang maghrib itu, orang misalnya marah-marah numpak motor terus kebut-kebutan, bil-bilan, dan itu seperti itu ternyata dilarang. Termasuk tadi ya, kita puasa malah sibuk mengomentari, memberikan komentar-komentar yang tidak baik pada orang, padahal secara mungkin ya komentarnya itu, maksudnya kalau saya nggak baca seluruhnya, tapi cuplikan-cuplikan komentarnya itu kan semuanya kan bernada julid, bernada bahkan Wahabi dan lain sebagainya, dikait-kaitnya sama yang tidak gitu loh, maksudnya seperti itu. Nah, itu salah satu hal yang tadi dilarang adabnya berpuasa, salah satunya adalah jangan menimbulkan gaduh. Salah satunya gaduh seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, artinya
untuk membuat puasa kita itu rusak, puasa kita itu tidak ada artinya, hanya mendapatkan makan dan minum, itu sekarang semuanya mudah. Kita tidak bersama orang lain, tapi bisa gibah orang lain di ujung tangan kita. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, adabnya berpuasa yang selanjutnya adalah untuk kita diperintahkan setelah tidak gaduh tadi adalah jangan terlalu banyak makan. Kita ya alhamdulillah ya di Yaumi itu udah pas nih. Setelah berbuka itu kayak sampai di rumah ya tentunya para jamaah tidak akan menambah koleksi lagi yang di rumah. Sudah terwakili insya Allah gitu ya, karena jajane yang ngatur panitiane ganti menunya ganti. Semoga di rumah gak udah simpanan nanti bukannya rumah beda lagi. Nah ternyata juga meskipun boleh, namanya adab ini kan bukan dilarang ya, tapi baiknya gitu ya secukupnya, karena Rasulullah bersabda ma mala abnu adama wi'ai'an sarro min batofih. Tidak ada bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya, karena perut itu ibaratnya molor mungrek tadi gitu ya. Usun tidak guyu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah itu senantiasa keadaan-keadaan ini semoga itu adalah kita jiwai, kita rasai sebagai kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Ketika kita berjamaah di Yaumi, Bapak dan Ibu sekalian, banyak kajian-kajian yang kemarin sudah saya sampaikan untuk bisa menghindarkan kita dari hilangnya keutamaan puasa karena hal-hal yang adab-adab yang kita langgar. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, adab yang berikutnya adalah mendermakan ilmu, harta, kemuliaan, badan, dan akhlak. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan ketika beliau ditemui oleh Jibril. Jibril biasanya akan menemui Nabi pada setiap malam bulan Ramadan, dan disitulah Jibril mendadaruskan Al-Quran kepada beliau. Sungguh Rasulullah SAW telah dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang, dan memadukan puasa dan memberikan makanan itu merupakan faktor yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nah salah satu keutamaan juga Bapak dan Ibu sekalian, kesempatan bersedekah juga dibuka lebar-lebar dengan memberikan takjil atau berbuka kepada orang yang berpuasa, meskipun itu hanya seteguk air atau sebutir kurma. Jadi ketika Bapak dan Ibu sekalian ikut berbuka bersama di sini, itu jangan malah kadang-kadang orang itu julid. Ada yang julid, contohnya tadi ya komentar jeleknya, Yaumi cari makan, cari buka, sehingga menyebabkan apa namanya orang jadi ewoh mau datang ke masjid untuk berbuka bersama. Padahal ketika kita datang berbuka bersama harus diniatkan apa? Sedang memberi pahala kepada orang yang sedekah tanpa mengurangi pahala puasa orang yang datang itu loh. Niatannya harus begitu, jangan dibalik dengan komentar-komentar orang tadi. Makanya bahaya komentar orang itu, memang bahayanya sangat besar gitu ya. Kadang-kadang kita sendiri juga perasaannya wah nikono kok mau sekedar, padahal niatnya harus diperbarui. Kita sedang memberikan kesempatan orang mendapatkan pahala. Syukur kita di situ juga bisa andil, meskipun apapun yang kita punya bisa kita persembahkan, meskipun hanya teh, meskipun hanya kurma dan seterusnya. Kalau ada keluasan rezeki, kalau ada kesempatan yang bisa dilakukan. Jadi begitu Bapak dan Ibu sekalian, salah satunya adab-adab berpuasa. Jadi ada 8, ada 7 yang bisa kita lakukan agar puasa kita nanti
seperti yang dijanjikan oleh Allah, man soma ramadona imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan karena Allah, maka akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Terakhir ini ya Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya tampak dari luar, yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memberikan makanan, memperlembut pembicaraan, menyambung puasa atau gemar berpuasa sunnah, dan sholat di malam hari di waktu manusia sedang tidur pulas. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada mana bagian yang kita bisa pilih? Bisa memberikan makanan, bisa memperlembut pembicaraan, kemudian bisa puasa sunnah atau sholat di malam hari. Dijanjikan Allah mereka akan mendapatkan kamar yang bisa melihat keluar, dari luar bisa melihat ke dalam, malah kayak akuarium ya. Kalau rumah-rumahnya Bapak dan Ibu sekalian kan jendelanya kan pakai jendela apa namanya, riben, yang kita bisa melihat luar, orang luar nggak bisa melihat dalam. Tapi di surga itu bisa memang surga, justru kamar-kamarnya itu iso ndelok panjaba, iso dilihat dari luar, jadi malah kayak akuarium. Mungkin karena saking indah di dalamnya gitu ya, insya Allah gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata untuk mendapatkannya juga mudah. Tadi salah satunya dengan sedekah takjil, kemudian dengan memperlembut suara. Tapi ya angel ya, memperlembut suara niku nggih. Memang paling enak itu kan ngomong itu kan ngegas gitu nggih. Paling enak karena bisa meluapkan emosi. Tapi ternyata itu menjadi jalan untuk kita mendapatkan kemudahan dibukakannya kamar-kamar surga kita. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.